Ini satu tariqah amalan yang diijazahkan oleh di dalam kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi orang Banten, ulama kita, ulama Nusantara. Jadi amalkan bismillah sejenak sebelum tidur 21 kali. Nggak sampai pun 5 menit. Aminatil kalailati minasyaitani. Maka bagi orang-orang yang memang mengamalkan itu, dia akan aman sepanjang malamnya daripada gangguan hembusan-hembusan setan. Jadi nggak ada yang ganggu tuh. Mau dihembuskan, ketahan sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Bu. Wa amina baituhu mina sariqati. Dan amanlah rumahnya pada malam tersebut daripada pencuri. Kan penting kali ini. Hidup di kota besar seperti kita hari ini, begitu besar potensi kejahatan. Di saat tak ada cara, jalan haram pun menjadi halal bagi mereka, bagi yang tak baik. Mudah-mudahan di desa kita ini orang baik semua, Bu. Nah, maka oleh karenanya wa amina baituhu minas sariqati. Amanlah rumahnya daripada pencurian bagi sesiapa yang memang mengamalkan bismillah. Wa amina minal mauti faj'ah. Ini penting. Barang siapa yang mengamalkan bismillah 21 kali sejenak sebelum tidur, maka dia akan terlepas, dia akan aman daripada mati tiba-tiba. Ini zaman, bentar-bentar kita lihat, tidur dia, begitu bangun subuh dibangunkan nama istrinya, udah nggak ada lagi. Banyak nih hari ini. Dan itu salah satu tanda akhir zaman diceritakan di berbagai banyak hadis. Maka oleh karenanya barang siapa yang sering mengamalkan dan ingin dan mau mengamalkan bismillah 21 kali, maka dia akan Allah amankan daripada mati faja'ah, mati dalam keadaan tiba-tiba. Ada cerita-cerita tuh, Pak, di daerah kami di sana, bersin 3 kali meninggal. Bersin 3 kali bisa meninggal, coba bayangkan. Rupanya nggak perlu ditabrak sama mobil sama Honda. Tak perlu ditendang sama orang. Bersihnya sim mati dia. Astagfirullah. Nah, maka oleh karenanya untunglah misalkan sedang mengajar ataupun sedang sholat, ibu-ibu sedang berzikir di sini kan, mati tiba-tiba, alhamdulillah, tidak ada masalah, syukur sekali kan. Karena banyak juga kita lihat ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih pada saat dia ibadah Allah ambil nyawanya. Ibarat kita mau berangkat dari sini pulkam, mudik bahasa kita ya, mudik pulang kampung. Itu udah kebayang semua tuh. Apa yang akan kita lewati, jalan yang mana, tujuannya kemana, bahkan tempat tidur di rumah orang tua kita pun udah kita bayangkan. Nah, itu kasdon, itu yang ada di dalam hati. Lalu berbicara hati itu bukan niat. Bicara hati bukanlah niat. Karena yang dikatakan dengan niat di dalam makna niat di dalam perspektif syariat, la sautun, la lafdun. Dia bukan suara, dia pun bukan berlafal, dan dia tidak berhuruf-huruf. Niat tidak berhuruf-huruf niat. Nah, maka kasful masmu'ati, makna yang ada pada kasful masmu'ah, terbuka segala pendengaran yang ada pada Allah. Itu semuanya. Kenapa kita hari ini tidak dapat mendengar sebagaimana yang memang tertulis di sini? Karena ada terhijab. Jadi ada hijab, ada tutupan yang Allah tidak bukakan kepada kita. Maka pernah juga saya sampaikan, mata mempunyai batas. Maka ada bahasa sejauh mata memandang. Apakah sejauh mata memandang setelah itu tidak ada lagi pandangan di depannya, di ujung sana? Ada. Itu udah kita contohkan bagaikan kita ke pinggir pantai, bukan pantai sungai, pantai laut. Kita lihat air laut bentrok berbenturan dengan langit. Apakah itu hakikat yang sebenarnya? Tidak. Di saat kita naik perahu, kita datang ke tempat itu, rupanya laut-laut, air-air, langit-langit. Tidak ada bentrokan antara langit dan laut. Maka pada diri kita ada batasan, yang batasan tersebut Allah hijab. Allah hijab hingga kita tidak dapat mendengar hal-hal yang memang hal tersebut tidak Allah bukakan kepada kita. Maka apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada kisah Nabi Sulaiman
Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan kerajaan kepada beliau. Dan beliau bisa berbicara dan mendengar percakapan-percakapan semua makhluk Allah. Termasuk diabadikan di dalam Al-Quran. Pada surah An-Naml. Surat semut. Pada saat tentara Nabi Sulaiman ingin bepergian. Raja daripada semut buat pengumuman dia. Raja Sulaiman ingin berangkat. Menepi katanya. Menepilah semua. Nabi Sulaiman dengar. Kenapa dengar? Itulah mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mukjizat itu ada pada para nabi. Para nabi, para rasul, mereka mendapatkan mukjizat. Nah, kalau ini zaman, ada yang mengaku-ngaku dapat mukjizat, itu bukan. Tak ada zaman yang memang setelah khatamun nabi wa khatamur rusul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dinamakan dengan mukjizat. Tapi kalau dikatakan ada karamah, itu dengar. Karamah berbeda dengan mukjizat. Karamah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlu agama ataupun ulama-ulama kita. Kebanyakannya para ulama-ulama yang memang ulama tersebut Allah berikan karamah, dia yukharrijuna minal adat. Pada kehidupannya seringkali keluar daripada adat kebiasaan. Banyak, saya pernah dengar cerita dari guru saya, seorang ulama Aceh dulu. Seorang ulama Aceh. Nah, jadi pada suatu waktu, pada zaman itu belum ada kendaraan yang dapat membawa ke Arab Saudi dengan waktu yang singkat. Jadi para masyarakat semua bertanya-tanya, asal hari Jumat beliau itu tak ada. Asal hari Jumat beliau tak ada di kampung. Jadi para masyarakat ini saking penasarannya, udahlah merambahlah isu ke berbagai daerah-daerah dan tetangga-tetangga. Hingga saking merambahnya, dibuktikanlah oleh beliau bawa pulang kurma satu goni. Dibawa pulang kurma sama beliau satu goni. Bayangkan, pada zaman itu belum ada kendaraan, alat transportasi yang bisa menyingkatkan waktu. Tak ada COD, bayar di tempat. Tak ada JNT, tak ada apa lagi itu. Tak ada Shopee, bisa pesan. Tak ada Lazada, bisa kita pesan. Itu dulu. Tapi beliau pada suatu waktu, hari Jumat tersebut, dibawa pulangnya kurma. Untuk membuktikan bahwa beliau memang di Arab Saudi sholatnya. Itu karamah. Cerita-cerita begitu, itu cerita karamah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Banyak cerita-cerita lain daripada itu, banyak. Nah, mungkin di sekitar kita, bahkan sejarah di kota kita ini, ada ulama-ulama yang hebat-hebat karamahnya, yang luar biasa. Kita tidak tahu, karena memang kita tidak mau cari tahu, entah memang entah apa. Wallahu a'lam. Tapi karamah itu ada. Lalu setelah karamah, mukjizat, ada yang namanya yukharriju minal adat, itu sihir. Jadi ada tiga. Ada tiga yang memang keluar daripada adat kebiasaan. Satu dinamakan dengan mukjizat dalam perspektif syariat. Yang kedua dinamakan dengan karamah, para wali-wali Allah, ulama-ulama yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Selanjutnya itulah yang dinamakan dengan sihir ataupun hembus-hembus ya, ngembus-ngembus. Nah, ngembus-ngembus tuh. Ada cara penangkal itu, Ustaz? Ada penangkal yang memang dapat menangkal hembus-hembusan. Ya, jangan hembus untuk di warung kopi itu. Hembus minum kopi yang masih panas, bukan itu. Ini memang hembus-hembus yang betul-betul hembus. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Dalam kitab tersebut diceritakan, wa min khawasiha idza talaha syakhsun 'indan naumi ihda wa isyrina maratan aminatil kalailati minasyaitani. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 27. Faidah bismillah. Wa min khawasiha, dan sebahagian daripada khasiat-khasiat bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha syakhsun, apabila membaca akannya bismillah oleh seseorang. Seorang baca bismillah nih. Indan naumi ihda wa isyrina.
Sejenak sebelum tidur 21 kali dia bacakan. Ini amalkan nih Pak, biar terhindar dari berbagai mara bahaya. Ini satu tariqah, amalan yang diijazahkan oleh di dalam kitab Kasyifatus Syajah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi orang Banten, ulama kita, ulama Nusantara. Jadi amalkan bismillah sejenak sebelum tidur 21 kali. Nggak sampai pun 5 menit. Amina tilka lailati minasyaitani. Maka bagi orang-orang yang memang mengamalkan itu, dia akan aman sepanjang malamnya daripada gangguan hembusan-hembusan setan. Jadi nggak ada yang ganggu tuh. Mau dihembuskan, ketahan sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Bu. Wa amina baituhu mina sariqati. Dan amanlah rumahnya pada malam tersebut daripada pencuri. Kan penting kali ini. Hidup di kota besar seperti kita hari ini, begitu besar potensi kejahatan. Di saat tak ada cara, jalan haram pun menjadi halal bagi mereka. Bagi yang tak baik. Mudah-mudahan di desa kita ini orang baik semua, Bu. Nah, maka oleh karenanya wa amina baituhu minas sariqati. Amanlah rumahnya daripada pencurian. Bagi sesiapa yang memang mengamalkan bismillah. Wa amina minal mauti faj'ah. Ini penting. Barang siapa yang mengamalkan bismillah 21 kali sejenak sebelum tidur, maka dia akan terlepas, dia akan aman daripada mati tiba-tiba. Ini zaman, bentar-bentar kita lihat, tidur dia, begitu bangun subuh dibangunkan nama istrinya, udah nggak ada lagi. Banyak nih hari ini. Dan itu salah satu tanda akhir zaman diceritakan di berbagai banyak hadis. Maka oleh karenanya barang siapa yang sering mengamalkan dan ingin dan mau mengamalkan bismillah 21 kali, maka dia akan Allah amankan daripada mati faja'ah, mati dalam keadaan tiba-tiba. Ada cerita-cerita tuh Pak, di daerah kami di sana, bersin 3 kali meninggal. Bersin 3 kali bisa meninggal, coba bayangkan. Rupanya nggak perlu ditabrak sama mobil sama Honda, tak perlu ditendang sama orang. Bersin, sim, mati dia. Astagfirullah. Nah, maka oleh karenanya, ya, untunglah misalkan sedang mengajar ataupun sedang sholat, ibu-ibu sedang berzikir di sini kan, mati tiba-tiba, alhamdulillah, tidak ada masalah, syukur sekali kan. Karena banyak juga kita lihat ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih pada saat dia ibadah Allah ambil nyawanya. Secara garis besar, kalaulah dia sedang ibadah, berarti di situ dia sedang ingat Allah. Kalau dia sedang ingat Allah, berarti insya Allah selamat imannya. Wa ghairi dzalika min balaya, dan dia terhindar daripada berbagai banyaknya malapetaka yang Allah timpakan ke muka bumi. Jadi ada pertama, terhindar daripada gangguan setan. Kedua, terhindar daripada pencurian di rumahnya. Ketiga, aman dia daripada meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Keempat, berarti dia sejahtera ataupun diamankan oleh Allah daripada malapetaka yang memang malapetaka tersebut ditimpakan di muka bumi, dan dia akan selamat dari itu. Contoh seperti COVID-19 ya, yang udah lewat kemarin, itu kan malapetaka tuh. Salah satu penyakit yang Allah berikan. Konon lagi, udah habis ya. Konon lagi ini kan kemarin bulan Safar ya. Bulan Safar kan bulan penyakit. Dalam beberapa riwayat hadis ada yang mengatakan 120.000 penyakit Allah turunkan di bulan Safar. Itulah di Rabu Habis. Kalau bahasa orang Jawa Rabu Kejawen, apa? Bahasa gitu-gitulah pokoknya. Kalau bahasa kita Rabu Akhir daripada bulan Safar. Ada riwayat mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 320.000. Ada 320.000 penyakit yang Allah tuangkan di muka bumi pada bulan Safar tersebut. Nah, itu salah satu faedah bismillah, Bu, Pak. Apa cerita? Karena ini adalah cerita kita bismillah. Ntar lagi kita sambung lagi kan. Ada sebuah kisah rupanya tentang bismillah. Ini bagi ibu-ibu ini. Di dalam kitab Nawadir, Al-Hikayatul Ula, ada hikayah yang pertama, fi fadilatil bismillah, pada kelebihan keutamaan bagi
orang yang mengamalkan bismillah. Hukia dihikayahkan, diceritakan bahwa sungguh seorang wanita itu adalah baginya wanita seorang suami. Munafiqun, suaminya dalam keadaan fasik. Fasik, munafik suaminya. Wakana dan adalah dan senantiasalah si istri ala kulli syai'in, di atas setiap apapun yang ingin dia lakukan, baik dengan perkataannya, au fi'lin, ataupun dengan perbuatannya, tak pernah terlepas dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada seorang istri yang selalu mengamalkan bismillah, baik mau ngomong ataupun mau mengerjakan sesuatu pekerjaan. Faqala zaujuha, lalu berkatalah si suami, baginya si istri, di dalam hatinya dia berkata, suami, akan aku jadikan si istri ini, dia akan malu di depanku. Begitu di dalam hati si suami. Lalu menyerahi ianya suami, fadafa'a ilaiha suratun, menyerahi ianya suami ilaiha kepadanya, ini suratan akan sebuah kantong. Nah, diriwayatkan di dalam kantong itu ada yang mengatakan surat menyurat penting, ada yang mengatakan segepok uang, dinar dan dirham pada masa itu. Wa qala laha, lalu berkata si suami baginya si istri, ihfadhiha, jagalah, simpanlah ini kantong. Lalu meletak ianya si istri akannya kantong fi mahalli, pada suatu tempat yang biasa dia letakkan satu tempat penyimpanan barang-barang berharga. Lalu waghattatha, lalu diselipi lagi, udah diletak pada tempat lemari itu, diselip lagi sama dia. Setelah diselip, faghafalaha, jadi berselanglah 2 ataupun 3 hari, dia dilihat oleh si suami bahwa si istri udah mulai lalai, dia udah agak-agak tak fokus, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Wa akhadha surata, lalu mengambil ianya suami akannya bungkusan tadi. Bungkusan diambil sama si suami. Setelah diambil sama suami bungkusan, waramaha fi bi'rin, diambil bungkusan yang disuruh simpan sama istri, diambil, dibawa ke sumur, dilempar ke dalam sumur sama si suami. Inilah jengkel kali mungkin suami ini. Lihat si istri seringkali mengamalkan apapun pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Fiddarihi, sumur yang ada di dalam rumahnya. Tsumma talabaha minha, kemudian si suami meminta kembali apa yang telah dia berikan kepada si istri. Udah diambil sama dia, dilempar ke sumur, diminta lagi sama si istri. Ya, kalau istilah bahasa kita, dek, tolong ambilkan bungkusan kemarin yang abang titip. Ya, atau beb, tolong ambilkan. Nah, itu bahasa-bahasa kita lah. Ya, masing-masing menurut usia pernikahan. Kalau baru-baru, yayang. Kalau naik sedikit, bebeb. Kalau udah ke atas kali nanti, kau ini. Nah, banyak tuh kita kayak gitu. Udah tahu mata kau doang, nggak kau lihat itu ada kulit pisang. Banyak tuh kita kayak gitu. Kalau pertama menikah, oke-oke aja kan. Aduh, kepleset. Kan. Jadi adalah kemesraan tuh kan. Kalau udah mulai anak besar, apalagi memang udah pada tua-tua, biasanya harmonis itu udah mulai berkurang sedikit. Kemesraan bukan harmonis, kemesraan. Faja'at ila mahalliha, lalu datang ianya si istri, bergegas si istri untuk mengambil bungkusan tersebut yang diletakkan pada lemari. Waqalat bismillahi, lalu waktu mau diambil sama dia bacakan bismillahirrahmanirrahim. Fa amarallahu ta'ala Jibrila, lalu memerintahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan malaikat Jibril, an yazila sari'an, bahwa turun ianya Jibril ke rumah tersebut dalam keadaan bergegas-gegas. Allah perintahkan, Jibril, turun kau, cepat turun. Nah, kata Allah. Wa ya'idu surata, dan mengembalikan ianya Jibril akannya bungkusan tadi ila makaniha, kepada tempat yang tadi disimpan oleh si istri setelah dilempar oleh suami ke dalam sumur. Berarti Jibril turun ke sumur, nggak gali sumur Jibril, cuma ngambil barang aja Pak. Nanti jangan kebayang pula Jibril nyelam dulu, dia nyari dulu, itu kita. Jibril nggak sedemikian. Jadi diambil sama Jibril, diletakkan pada tempat yang memang diletak oleh si istri tadi. Supaya bahwa mengambil ianya si istri akannya bingkisan tadi ataupun barang yang berharga tadi. Wa wajadatha, dan meletak ianya dan memperdapati ianya si istri akannya
barang berharga tadi, kama wada'atha, sebagaimana yang dia letak pada saat itu. Maka heranlah si suami. Fata'ajjaba, lalu heranlah si suami. Wataba ilallahi ta'ala, lalu tobatlah suami. Berarti karena kejadian yang terjadi pada si istri, dia sang pengamal bismillahirrahmanirrahim, kena batunya si suami. Maka tobatlah suami, tidak lagi jahil kepada si istri. Dan tidak dongkol lagi, karena si istri apapun yang dikerjakan, dia membaca bismillah. Bahkan, bismillah ini luar biasa. Dia menjadi salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Nah, ayat Al-Fatihah itu ayat yang memang surah, yang memang menjadi rukun di dalam sholat. Nah, di samping itu pula lagi, Bismillahirrahmanirrahim tertera di berbagai banyak hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan, kata Nabi, yang memang pekerjaan tersebut ada potensi kebaikan pada pekerjaan itu, tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut hilang keberkahan pada apa yang diperbuat oleh si yang melakukan itu. Maka berbuatlah dengan satu hal yang hal tersebut ada kebaikan, jangan lupa dibacakan bismillah. Jangan pula nanti bapak-bapak yang mau merokok baca bismillah dulu waktu bakar, jangan. Itu pekerjaan makruh dalam perspektif fikihnya secara garis besarnya, walau pada dasarnya hukumnya mubah. Nah, begitu. Jadi kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fa huwa abtar fa huwa jazam. Puntung berkahnya, hilang keberkatan pada apa yang kita kerjakan kalau kita tidak mengawali perbuatan tersebut dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, fallahu yasma'u min ghairi udhunin. Allah tidak mendengar, pendengaran Allah, karena ini kita sedang bercerita tentang sama. Allah tidak mendengar dengan daun telinga. Jadi jangan kebayang nanti Allah mempunyai daun telinganya. Au simahen, atau lubang telinga. Allah tidak juga mempunyai lubang telinga. Allah tidak punya telinga, Allah pun tak mempunyai lubang telinga. Kalaulah Allah mempunyai telinga dan Allah mempunyai lubang telinga, maka apa beda? Bentuk yang ada pada Allah sama seperti bentuk yang ada pada hamba yang dia ciptakan. Berarti tak ada beda. Dalilnya apa? Anau laukana asaman lakana naqisan. Kalaulah memang Allah tuli, Allah tak mendengar. Andaikan Allah tuli, Allah tak mendengar. Walau kana naqisan lakana hadisan. Maka tuli itu terjadi pada apa yang Allah ciptakan. Maka ada di kita, baik memang dia dalam keadaan dilahirkan memang begitu kekurangannya, ataupun memang sudah tua, pendengarannya sudah mulai tidak dapat seperti biasa. Jadi kalau dipanggil kecil, peka dia. Oh, Pak, katanya, baru dengar dia. Nah, jadi andaikan Allah sedemikian, maka Allah sama seperti manusia. Wa hadza batilun, tak betul tuh. Nah, kalau tak betul, apa landasannya Allah tak betul, bahwa Allah tak sedemikian? Qala ta'ala, apa firman Allah? Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mengira oleh mereka itu bahwa sungguh kami dengar apa yang mereka rahasiakan, dan pula tidak kami dengar apapun yang mereka bisik-bisikkan? Bahkan bermula utusan-utusan yang kami utus kepada mereka itu ada di sisi mereka, dan mereka menulis akan apa saja yang dilakukan oleh si hamba tersebut. Itulah malaikat Rakib dan Atid. Nah, itulah dua malaikat tuh. Jadi jelaslah bahwa Allah mendengar tak sama seperti manusia mendengar. Allah mendengar tak perlu alat untuk mendengar. Tak perlu satu bentuk alat, baik telinga,
daun telinganya ataupun lubang telinganya, itu tak perlu pada hak Allah. Andaikan pun ada yang mengatakan sedemikian, lalu apa beda kita dengan Allah? Kalaulah Allah sama seperti kita, berarti tak ada beda yang mencipta dengan yang dicipta. Di saat tidak ada beda yang mencipta dan yang dicipta, berarti sama-sama ada kekurangan. Kalaulah ada kekurangan, Bu, maka terjadilah pada Allah lemah. Lemah Allah ini satu kekurangan yang tidak layak pada sosok sang pencipta. Maka tidak layaklah Allah itu lemah. Satu lagi dapat ya? Dapat. Selanjutnya, ma makna basar wa ma dalil luhu. Apa makna basar? Lihat Allah, dan apa landasan-landasan yang memang landasan tersebut menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maknahu kasyful mar'iyati. Maknanya adalah terbuka segala yang dilihatkan. Jadi berbeda. Terbuka segala yang dilihatkan. Kalau kita, apa yang kita lihat terbuka. Kalau pada Allah semua terlihat tanpa melihat seperti kita lihat. Fallahi yubsiruna min ghairil ainin wala hadaqin. Allah Subhanahu wa taala melihat bukan dengan bola mata. Pula Allah tidak melihat dengan mata. Jadi Allah tak ada mata dan tak ada bola mata. Sama seperti kita hari ini mempunyai mata dan ada bola. Jadi bola itu bulatnya mata, Bu. Mata itulah yang di dalam bulat itu. Nah, jadi kedua-duanya tidak ada pada Allah. Yang ada pada hamba yang Allah ciptakan hari ini. Nah, maka berbeda antara lihat Allah dan lihatnya hamba-hamba Allah. Bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah andaikan ada Allah buta. Niscaya sungguh adalah Allah itu kurang daripada kerajaan yang dirajainya. Walau kana naqisan, andaikan Allah itu kurang pada saat itu karena Allah buta, lakana hadisan. Lah kalau Allah buta, ya pastilah Allah hadis. Karena yang buta itu ada pada kita. Kita pertama bisa melihat. Begitu usia bertambah, bisa saja kita sudah mulai mata ini rabun ataupun bahkan menjadi buta. Jadi ada kemungkinan untuk tidak melihat yang ada pada diri kita. Pada Allah tidak sedemikian. Kita pertama bisa melihat, Bu. Terjadi sesuatu, nauzubillah summa nauzubillah, bisa saja kita tak lihat. Atau jangan begitu. Tutup aja kayak gini, nggak ada yang kita lihat. Tutup aja mata kita, nggak ada yang kita lihat. Nah, pada Allah tidak ada itu. Allah memandang tidak ada bola mata. Allah melihat pun tidak ada mata. Jadi Allah melihat bukan pakai mata dan bukan pakai bola mata. Kalaulah Allah melihat pakai mata dan pakai bola mata, maka persis seperti kita. Coba ditutup mata Allah nanti sekali-sekali. Gini. Kalau ditutup mata Allah, berarti Allah tak dapat melihat. Seperti kita nutup mata tak dapat melihat. Nah, kalau itu terbesit di dalam hati kita dan di dalam pemikiran kita, wahadza batilun, itu ditolakkan, itu tak betul apa yang memang dibisikkan oleh hati ataupun dibisikkan oleh pemikiran. Qala ta'ala, apa landasannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak adalah perumpamaannya itu sesuatu apapun, dianya Allah yang maha mendengar, lagi Allah maha memandang ataupun maha melihat. Jadi lihat Allah tak sama seperti lihat kita. Ma makna kalam? Wa ma daliluhu? Makna kalam dan dalilnya kalam. At-tahaddutsu fallahu mutakallimun min ghairi harfin wala sautin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara, berbincang-bincang itu dengan ketiadaan huruf dan dengan ketiadaan suara. Aneh kan? Kita berbicara itu berhuruf. Kita, K, I, T, A. Nah, Allah tidak sedemikian. Allah tidak berbicara dengan berhuruf-huruf dan tidak berbicara dengan mengeluarkan
suara. Jadi Al-Quran itu sendiri kan berhuruf, Ustaz. Itu Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran yang kadim, ya Al-Quran itu kadim, Pak. Al-Quran yang diturunkan hari ini itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran yang kadim itu tidak berhuruf. Al-Quran yang kadim yang ada di Lauh Mahfuz Allah itu tidak berhuruf. Tidak berhuruf, lalu tidak juga bersuara seperti suara kita hari ini. Lalu macam mana? Nah, itulah yang herannya. Macam mana? Nah, begitu dia. Jadi kapan kita tahu, Ustaz? Nanti kalau kita dipanggil Allah ke dalam surga, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Supaya bisa kita tahu macam mana yang betul. Wa dalilu annahu ka'ana akhrasa. Dalilnya, jikalau adalah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisu ataupun hening, tidak ada suara apa-apa dan tidak ada kegiatan, tidak ada bisikan apa-apa, lakana naqisan, maka terjadilah pada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Allah kurang. Wa mata naqasa sara hadisan. Maka kapan-kapan kuranglah yang terjadi ianya kurang, itu sama seperti kita yang hadis, kita yang hamba yang Allah ciptakan. Wa hadza batilun, itu ditolakkan juga. Jadi pada Allah, mutakallim Allah, berbicara Allah, itu tidak sama seperti kita berbicara, berhuruf, berjuzuk. Dan yang ada pada Allah tidak juga bersuara, sama seperti yang kita keluarkan pada hari ini. Apa landasannya? Firman Allah, wa kalamallahu Musa taklima. Dan telah berbicaralah Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Musa taklima, akan sebagai perbincang-bincangan. Jadi Allah telah berbincang-bincang dengan Nabi Musa di dalam surah An-Nisa ayat 164. Nah, itu semua udah terselesaikan. Berarti sifat 20 yang ada pada Allah semuanya sudah kita lewati, Pak. Nah, lain daripada itu memang di sini tidak digambarkan keseluruhannya karena nanti ada kudrah, kaunuhu kudrah, kaunuhu iradah, karena sama-sama dia. Nanti cuman perbedaannya antara ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau memang sudah sampai pada pembahasan ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi ada terbagi sifat nafsi satu. Sifat nafsi itu wujud, Bu. Sifat nafsi wujud. Terus idam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Nah, itu sifat ma'ani. Selain daripada itu sampai ke akhir sana itu semuanya sifat ma'nawiyah. Nah, lebih kurang begitu. Nanti kalau kita udah sampai ke pembahasan ma'ani, ma'nawiyah, nanti kita bahas lagi. Itu sekedar info saja. Entah iya pun begitu, entah enggak. Tapi yang pastinya ada sifat nafsi, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Nah, itu terbagi-bagi nanti di dalam sifat 20 yang ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ma faidatu i'tiqadi hadhihi sifati. Satu titik lagi, Bu. Apa faidah sekarang ini kita membahas dari pertama perjumpaan kita tentang sifat 20 yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa ini semua? Faidatuhu annal insana, faidahnya, kepentingannya, keperluannya, kebutuhannya, bahwa sesungguh manusia apabila dia meyakini dalam hatinya sifat 20 tersebut, niscaya dia akan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, baik pada dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Jadi kalau udah tahu, kita udah paham sifat-sifat Allah, Allah Maha Basar, Allah Maha Sami. Dalam keadaan sempit kita berdoa kepada Allah, kita yakini bahwa Allah akan mendengar doa kita. Kita dalam keadaan sempit ekonomi, terjerat utang, riba dan sebagainya, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima doa itu dan Allah Maha mendengar dari apa yang kita panjatkan. Jadi di situ menghilangkan kekhawatiran, maka wa khafahu fi jtimaihi. Maka hilanglah kekhawatiran pada sekalian yang ada pada diri manusia yang memang sudah memahami tentang sifat 20. Dan selalu dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasalahu ibadati. Lalu dia bisa menerapkan ibadah yang ibadah tersebut terlepas dari unsur riya,
unsur takabur, unsur ujub, dan sebagainya, penyakit-penyakit hati. Jadi ke masjid untuk untuk jamaah itu bukan untuk dilihat sama orang lain. Nah, tapi memang untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayafuzu bi khairid dunya wa na'imil akhirah. Maka dia bahagia nantinya. Dia akan mendapatkan kemenangan pada akhirnya, yaitu dengan kemenangan kebaikan di dunia yang dia dapatkan. Lalu sampai ke akhirat, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Perjumpaan kita kali ke depan tentang mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bu, nanti kita mengenal jin, bagaimana jin. Tapi jangan berkawan. Ada nanti ma'rifatul jin, mengenal jin. Ma'rifah malaikat di sini, ma'rifah jin, ma'rifah yaumil qiyamah, mengenal bagaimana yaumil qiyamah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.